Sekolah bukan sekedar menghasilkan barisan manusia berijazah. Lebih dalam, ia seharusnya menjadikan setiap manusia memahami kehidupan dan siap menghadapinya dengan cara yang benar. Tapi bisakah kecemasan tentang putus sekolah meredup hanya karena keterbatasan ekonomi dan kemampuan orang tua? Rasanya tidak. Inilah yang terjadi pada Daryaman, seorang penjual gorengan asal Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pria 40 tahun itu telah 12 tahun menekuni kerja sebagai penjual gorengan. Menariknya, Daryaman bukan penjual gorengan biasa. Ia seorang dosen bergelar doktor di Universitas Islam Darussalam Ciamis. Rasanya dengan gelar prestisius semacam itu sangat mudah bagi siapapun mendapat pekerjaan. Namun tidak dengan Daryaman. Ia sempat kesulitan mendapat pekerjaan. Bahkan ijazah sarjana yang dipakainya nyaris tak bisa digunakan. Hingga akhirnya Daryaman putuskan bekerja sebagai kuli panggul. 2009 saya lulus S1 kuliah. Jadi saya mengabdi di orang tua asuh saya itu, yaitu di Bapak Profesor Dr. Haji Koko Komarudin dan Ibu Ani itu sekitar 6 tahun lamanya. Baru pada tahun 2010 saya pulang kampung ke Kalipucang ke situ. Ya, alhamdulillah saya dapat ilmu yang banyak di Darussalam. Saya pulang kampung ke situ dan saya membayang pada waktu itu untuk melamar jadi guru di kampung halaman karena di situ banyak sekolah dan lain sebagainya, SD, SMP. Tapi setelah saya sampai, akhirnya saya membuat lamaran dan ternyata setelah saya sampaikan ternyata lamaran saya ditolak semuanya. Akhirnya saya simpan ijazah saya di lemari dan saya melamar menjadi kuli panggul. 2 tahun jadi kuli panggul, kehidupan Daryaman perlahan berubah setelah menikah dengan Irma dan pindah ke desa Handap Herang. Disinilah Daryaman yang belum mendapat pekerjaan tetap akhirnya memutuskan membangun usaha gorengan. Ya masih tahap awal dan itu pada waktu itu saya berdirinya 1 Ramadan 33 Hijriah. Itu pertama kali saya buka lapak di sini gitu, berjualan. Saya banyak belajar sama istri saya juga. Resepnya gitu, segala sesuatunya saya belajar sama istri dan mertua saya di sini diajar. Saya nggak bisa, Bu. Saya nggak ngerti bumbunya gimana gitu ya. Karena rasanya asin ting lah bahasa Sundanya dan lain sebagainya. Akhirnya lama-lama saya belajar sendiri dan akhirnya menemukan resep sendiri untuk gorengan saya. Awalnya ragu-ragu tapi ya udah karena dukungan dari orang tua ya, dari kakek di sini yang punya lahannya gitu, dikasih warung gitu seperti tanah untuk jualan, silakan jualan di sini katanya, didukung sama kakek. Ya alhamdulillah gitu berjalan. Memanfaatkan sedikit lahan pemberian keluarga, Daryaman yang kala itu masih menganggur nekat membangun usaha gorengan bersama sang istri. Meski penghasilan dari menjual gorengan tidak seberapa, Daryaman tak putus asa. Begitu juga dengan mimpi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi tak pernah redup. Namun, biaya kuliah S2 tidaklah sedikit. Sangat tidak mungkin bila hanya mengandalkan dari usaha gorengan saja. Di bingkai inilah, Daryaman akhirnya putuskan bekerja paruh waktu menjadi guru di 2 sekolah sekaligus. Sembari giat menyisihkan sedikit upah dari menjual gorengan khusus untuk pendidikan S2. Desember 2012 tinggalkan sekolah yang di Kartaharja dan saya merapat di SMK Metro Salam. Dan pada waktu itu saya mengajar PAI, pada awalnya PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup, dan akhirnya dikasih mata pelajaran PAI. Kemudian menjabat sebagai wali kelas dan sebagai wakasek. 300-500 itu gaji honor di sekolah saya pada waktu itu. Alhamdulillah menyisihkan untuk biaya kuliah S2 saya pada waktu itu Rp30.000 sejak itu. Itu dari 2013 dulu masih menabungnya, masih menabung 2013. Akhirnya selesai S2 ya dari biaya ini mandiri dan tidak mendapatkan beasiswa. Akhirnya alhamdulillah 2015 saya beres S2 saya. Selang 1 tahun akhirnya 2016 saya melamar ke Darussalam. 2017 ya, akhir 2017 gitu ya. 2016 akhir dan 2017 saya diterima di Darussalam. Kegigihan Daryaman berbuah manis. Berkat tabungan Rp30.000 per hari, ia berhasil menebus biaya pendidikan S2 sampai lulus. Ia menjadi salah satu mahasiswa yang lulus S2 dengan menggunakan uang hasil jualan gorengan tanpa sokongan beasiswa.
Dan hebatnya, komitmen dan tekad untuk melanjutkan pendidikan ke tahap lebih tinggi, yakni S3, ternyata juga berkat dari rezeki berjualan gorengan. Saya 2020 masuk S3 PI, Pendidikan Islam, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya konsentrasi di ilmu pendidikan Islam. Kelas itu ya alhamdulillah atas izin Allah saya biaya S3 saya mandiri pada waktu itu dari hasil gorengan ini. Jadi disisihkan dari hasil setiap malam. Memang saya punya kebiasaan dengan istri itu, Bu ini tolong sisihkan untuk biaya pendidikan yang 30.000 nanti buat S3 gitu. Ya, alhamdulillah akhirnya berlalu 3 tahun dan saya bisa lulus di kemarin setelah melalui ujian-ujian akhirnya lulus di tahun 2024 6 Februari kemarin. Alhamdulillah. Izin ini adalah dokumen S1 saya, skripsi saya. Nah, yang ini. Kemudian kita ada ini tesis saya yang disusun untuk tesis saya ini tahun 2015 masih ada. Alhamdulillah selesai tesis. Kemudian ini arsip dari ujian tertutup kemarin tanggal 16 S3 ya, untuk S3 di UIN Bandung tanggal 16 Agustus tahun 2023 kemarin. Dan ini adalah dokumen ujian terbuka saya kemarin. Oke, berarti lengkap ya Pak ya, dari S1 sampai dengan S3-nya ada semua? Ya alhamdulillah lengkap ada gitu. Jasa akta ini, jasa akta 4 waktu itu ya. Satu kan ada 3 ijazahnya. Ini yang ijazah ini, kemudian transkrip akademik ya, ijazah akademik saya. Kemudian untuk S2 ini ijazah S2 saya, dan ini adalah transkrip S2 saya. Untuk S3 belum diambil ijazahnya karena baru sidang kemarin, dan secara akademik itu akan diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan sesudah sidang terbuka. Setelah dinyatakan resmi lulus S3 dan bergelar doktor, Daryaman kini bertugas sebagai dosen di salah satu Universitas Islam Darussalam Ciamis. Kisah hidup dan perjuangannya begitu menginspirasi mahasiswa hingga rekan-rekan pengajar. Di mata mereka, Daryaman bukan sekedar guru yang inspiratif. Lebih dari itu, Daryaman adalah bukti bahwa seorang tukang gorengan bisa mampu mewujudkan mimpi yang tampak mustahil sekalipun. Dan lihatlah bagaimana lugas dan tenangnya Daryaman mengajar dan menginspirasi anak muridnya. Beliau adalah orang yang sangat penuh dengan semangat ketika mengajar, penuh dengan motivasi, giat, disiplin. Itu menjadikan inspiratif untuk mahasiswa, terutama bagi saya. Karena untuk menempuh cita-cita itu ternyata jika kita tidak terbatas secara finansial dan lain sebagainya, ketika kita mempunyai tekad yang tinggi dan berusaha bekerja, ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Pak Daryaman adalah pribadi yang sederhana, begitu, orangnya tidak neko-neko. Dia dengan teman-teman yang lain juga komunikasinya baik, begitu. Kemudian kepada para mahasiswa biasanya kan ada beberapa dosen yang memang kadang-kadang menjaga jarak, tapi beliau tidak, dan juga sering dijadikan percontohan bagaimana supaya seseorang atau mahasiswa bisa menjadi mahasiswa yang sukses. Dengan pendidikan tinggi dan gelar yang cukup mentereng, Daryaman tetap sosok yang hangat. Kesederhanaan dan kerendahan hatinya menjadikan dirinya begitu mudah membaur pada siapapun. Dan hebatnya, Daryaman tak hanya hebat mengajar di kelas, namun juga piawai membuat gorengan. Dan inilah yang membawa tim Insert Investigasi melihat langsung bagaimana Daryaman mengolah langsung bahan-bahan gorengan seperti gehu, bala-bala, hingga mendoan. Halo Bapak. Sekarang berarti lagi bikin gorengan ya Pak ya? Iya, ini bahan-bahannya lagi disiapin. Ini ngapain nih Pak nih? Ini ngasih bumbu untuk gehu, dikasih bumbu aja nih, airnya diginiin dulu. Ya, biar larut bumbunya, kemudian kita masukin aja, biar ini nanti direndam, nggak apa-apa. Bawang daun dikit lagi. Ini Bapak biasanya produksinya sendirian aja? Iya, sendirian. Nanti kan bagi tugas istri kan nanti biasanya istri menyiapkan nasi timbel.
Soalnya di sini enak-enak gorengannya, mulai dari cipenya, bala-balanya, gehunya, pokoknya dari sambalnya juga enak deh. Ya bangga banget bagi orang Ciamis. Tak ada keluh kesah di wajah, walau sekujur tubuh dibalut peluh letih yang amat melelahkan. Daryaman jalani dengan senyum. Dan hebatnya, gorengan buatan Daryaman ternyata laris manis diburu pembeli. Saking ramainya, ada pembeli sampai nongkrong antri menunggu gorengan yang dikenal dengan nama gorengan Pak Prof. Oke Bapak, berarti sekarang kita udah mau mulai jualan ya? Iya, kita habis maghrib ini sudah siap mau jualan. Siap. Terus tadi kan aku lihat juga Bapak sempat ngulek juga, kan biasanya kalau tukang gorengan yang lain dikasih cabai aja, ini kok Bapak ada bikin sambal sendiri atau gimana? Iya, bikin sambal sendiri. Kira-kira gorengan yang dijual di sini tuh ada apa aja sih Pak? Ada gorengan yang tersedia, gehu, bala-bala sama tempe. Dan digorengnya ngadadak gitu biasanya. Biasanya yang paling banyak dipesen apa aja? Yang menjadi favorit di sini bala-bala, bakwan. Ya. Rasanya beda aja dari yang lain gitu, beda aja, lebih bumbu-bumbunya itu lebih kerasa. Saya tuh paling suka yang gehunya, gehu gitu, yang gehunya paling suka kan, dan emang rasanya juga lebih kerasa aja gitu. Jadi si rasa gorengannya tuh lebih apa ya, menonjol gitu dibanding dengan bala-bala yang lain gitu. Iya, Pak Prof, gorengan Pak Prof. Dari Pak Daryaman kita belajar bahwa tidak ada mimpi yang sia-sia. Semuanya layak diperjuangkan dengan segenap jiwa dan raga. Apapun kesulitan dan rintangan, semuanya hanyalah proses menempa diri menjadi lebih tangguh dan kuat.